Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Kali ini kita akan membahas hal yang termasuk rumit dan jelimet, yaitu pewahyuan lebih dalam mengenai esens dan persona serta pekerjaan Yesus Kristus sebagai manusia Allah. Ini adalah eksposisi singkat kebenaran lanjutan bagi kita yang belajar kebenaran Alkitab. Memang perlu dasar yang cukup untuk mendalami pembahasan ini. Pembahasan utama berita ini adalah aspek keinsanian dan keilahian Kristus, termasuk membahas perbedaan antara putra tunggal dan putra sulung. Pembahasan kita ini mengacu dari Roma pasal 1 ayat 3-4 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah seorang manusia. Dia adalah manusia sejati. Ia memiliki keinsanian dan keinsanian ini adalah daging. Yohanes 1 ayat 14 di dalam bahasa asli mengatakan firman itu telah menjadi daging. Kai hologos ginomai sarx. And the word was made flesh. Atau di dalam terjemahan lain, and the word became flesh. Flesh, daging atau sarx di sini sebenarnya bukanlah di dalam pengertian yang positif, tetapi mengacu kepada pengertiannya yang negatif. Tetapi kita harus tahu bahwa daging ini hanya dalam keserupaan dengan daging dosa, tanpa racun dosa. Kita bisa melihatnya di Roma pasal 8 ayat 3 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dan Ibrani 4 ayat 15. Oleh karena itu di dalam dagingnya dia adalah manusia lama, Roma 6 ayat 6. Maka dari itu dia termasuk ciptaan lama, Kolose 1 ayat 15, yang telah teracuni Satan, ditawan oleh dosa dan dirampas oleh dunia atau kosmos Satan. Mungkin Anda merasa aneh mendengarnya, tetapi kebenaran Alkitab mengatakannya bahwa oleh karena Yesus Kristus ini telah mengenakan daging yang demikian, maka ketika dia mati di kayu salib, ciptaan lama, manusia lama, daging, dosa, dan dunia telah disalibkan Yesus di kayu salib. Maka di dalam pandangan Allah, seluruh alam semesta telah diselesaikan oleh ketersaliban Yesus Kristus. Haleluya! Kristus mati di kayu salib sebagai benih insan yang termasuk ciptaan lama dan sebagai manusia lama. Dan manusia lama ini termasuk Anda dan saya. Sebenarnya semua orang yang telah menerima Kristus, mereka semua telah mati bersama Kristus di kayu salib hampir 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum kita dilahirkan. Daging adalah perwujudan Satan. Satan dan daging adalah satu. Kristus tentu saja sekali lagi hanya di dalam keserupaan dengan daging dari dosa tanpa racun dosa dan Satan. Tetapi karena Kristus mati di kayu salib di dalam daging yang sedemikian, maka daging juga mati di sana. Puji Tuhan. Dan bukan hanya demikian, ketika Kristus mati, Satan pun dihancurkan. Ibrani 2 ayat 14 memberitahu kita bahwa Yesus berbagian dengan darah dan daging, mati di kayu salib untuk menghancurkan iblis. Ada 3 hal yang sangat buruk di alam semesta, yaitu daging, dosa, dan Satan. Daging adalah perwujudan Satan, dan dosa adalah sifat Satan. Dosa ini dihakimi dan diakhiri oleh kematian Kristus. Roma 8 ayat 3 mengatakan bahwa Allah mengutus putranya untuk menghakimi dosa. Di atas salib juga ia telah menghakimi dunia atau kosmos, Satan, dan sistem jahat yang mensistematisasi semua keturunan Adam. Maka kematian Kristus di kayu salib sebagai benih Daud di dalam keinsaniannya ada 6 item ini, yaitu ciptaan lama, manusia lama, daging, Satan, dosa, dan dunia. Inilah mengapa kematiannya adalah kematian yang all inclusive. Kita harus memustikakan berita ini yang menyingkapkan kepada kita siapakah Yesus Kristus. Dia adalah seorang manusia. Tetapi jenis manusia apakah dia? Dia adalah benih Daud. Benih ini adalah ciptaan lama dan manusia lama. Benih ini memiliki daging yang termasuk Satan, dosa, dan dunia yang telah diakhirinya. Maka ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dia membawa segala item ini bersamanya, disalibkan di sana. Kematiannya yang al-muhid
membersihkan seluruh alam semesta. Inilah kematian yang al-muhid dari persona Yesus Kristus sebagai benih Daud di dalam keinsaniannya. Sekarang kita akan memperhatikan elemen keilahian Kristus. Pertama, Yesus Kristus di dalam keilahiannya, dia adalah putra tunggal Allah sejak kekekalan. Yohanes 1 ayat 18. Kedua, dia adalah putra sulung Allah. Roma 8 ayat 29. Apa bedanya? Sebagai putra tunggal Allah, dia semata-mata ilahi, dia swa'ada dan kekal ada. Dia kekal, dia tanpa permulaan dan tanpa akhir. Tetapi dia sebagai putra sulung Allah, dia adalah suatu susunan dari keilahiannya ditambah keinsaniannya yang telah ia tempuh dan telah ia jalani. Sejak inkarnasi sampai kematiannya, dia tetap sebagai putra tunggal Allah. Putra tunggal Allah ini adalah bagian ilahi dari manusia Allah Yesus. Salib telah membunuh bagian insani Yesus, tetapi bagian ilahinya tetap hidup dan sangat-sangat aktif. Bagian ilahi inilah yang disebut oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 4 sebagai roh kekudusan. Dan bagian ilahi yaitu roh kekudusan inilah yang membangkitkan bagian insani Kristus dan mempertunaskannya. Ini adalah peninggian keinsaniannya. Mungkin sampai di sini Anda dibuat sulit untuk mendengarnya. Saya buat lebih sederhana, bahwa keinsanian Yesus sebagai benih Daud menjadi ilahi di dalam kebangkitannya. Keilahian yang terkandung di dalam keinsanian Yesus adalah kuat kuasa untuk membangkitkan keinsanian itu, dan dengan demikian di dalam kebangkitan keinsaniannya dipertinggi. Bagaimana sehingga dikatakan keinsaniannya dipertinggi? Di dalam kebangkitannya, ia dilahirkan sekali lagi menjadi putra Allah. Kisah Rasul pasal 13 ayat 33. Dan putra Allah di dalam kebangkitannya ini telah mengandung keinsanian yang dipertinggi. Maka di dalam kebangkitan Tuhan Yesus sebagai putra Allah ini, dia sudah merupakan susunan ilahi, dan insani ini menjadi seorang manusia Allah. Dan manusia Allah ini adalah prototipe untuk menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa? Dalam kebangkitannya, seluruh kaum berimannya dilahirkan kembali bersama dia sebagai berjuta-juta kembaran, untuk membuat seluruh kembaran ini sama seperti apa adanya dia. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Banyak kembaran ini adalah reproduksi dari prototipe. Prototipe adalah putra sulung Allah, dan reproduksi adalah banyak putra Allah. Putra sulung menunjukkan bahwa ada lagi putra-putra yang akan datang, yaitu orang-orang yang nanti dilahirkan kembali melalui penerimaan mereka akan Kristus. Putra tunggal dalam inkarnasi telah menjadi putra sulung di dalam kebangkitan. Putra tunggal yang hanya memiliki keilahian di dalam diri manusia Allah Yesus telah menjadi putra sulung dalam kebangkitan yang memiliki keilahian dan juga memiliki unsur insani yang telah dipertinggi karena telah mengalami mati dan bangkit. Putra sulung yaitu manusia Allah Kristus di dalam kebangkitannya adalah suatu prototipe atau purwarupa atau model dasar untuk memproduksi berjuta-juta manusia Allah, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, bahwa Kristus adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, menghasilkan banyak butir. Yesus adalah putra sulung, kita umat percaya adalah saudara-saudaranya yang secara fakta telah dilahirkannya di dalam kebangkitannya. Bukan di dalam putra tunggal kita dilahirkan, melainkan di dalam putra sulunglah yang melahirkan berjuta-juta manusia, yang adalah reproduksi massal dari persona ajaib Yesus Kristus sebagai prototipe dan menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus inilah yang akan menjadi Yerusalem baru kelak. Oh, semoga berita ini, oh Tuhan, yang berat untuk dicerna ini memberkati kita. Berita ini telah dilepaskan oleh Witness Lee di Los Angeles, California tahun 94 di dalam The Crystallization of the Gospel of God in the Epistle to the Romans. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.